Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Dekan FKKMK UGM yang sekaligus juga merupakan narasumber dari buku yang akan kita bedah pagi hari ini. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FKKMK UGM, yang kami hormati Manajer UGM Press, tim penulis, pembahas, dan moderator bedah buku pada pagi hari ini, serta tentu saja yang sudah penuh semangat diskusi, hadirin baik yang bergabung secara langsung di ruang auditorium lantai 1 Gedung Pasca Sarjana Tahir Foundation FKKMK UGM, maupun yang bergabung secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat datang dalam acara bedah buku Prinsip-Prinsip Riset Implementasi. Boleh saya minta tepuk tangannya dulu? Biar berasa semangat ya, nggih. Senang sekali saya Lalitya pada pagi hari ini memandu kegiatan bedah buku yang merupakan acara rutin yang dilaksanakan oleh FKKMK tidak hanya sebagai sarana bagi sivitas untuk berbagi dan juga berdiskusi, tetapi juga sebagai upaya untuk mendorong lahirnya semakin banyak karya-karya baru yang bermakna. Hadirin yang berbahagia, kebutuhan terhadap riset implementasi di bidang kesehatan terus meningkat, seiring meningkatnya juga kompleksitas sistem kesehatan yang juga dinamis. Tidak hanya berbasis bukti ilmiah, intervensi kesehatan juga dituntut efektif ketika diterapkan di lapangan. Hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah buku berjudul Prinsip-Prinsip Riset Implementasi yang lahir dengan semangat memperkaya wawasan dan mendorong pemanfaatan riset implementasi dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan intervensi kesehatan. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita simak bersama sambutan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FKKMK UGM. Kepada Dr. Ahmad Hamim Sadua, PhD, kami persilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber, ini ada beberapa narasumber ini. Yang pertama tentunya penulis buku, Bapak Dekan, Profesor Dr. Yudi Mahendradatta, MSc PhD FRSPH. Kemudian salah satu penulis buku tidak bisa hadir, Prof. Asnawi Abdullah, beliau berhalangan. Kemudian yang kami hormati juga para pembahas, ada Dr. Ahmad Fuadi, MSc PhD, terima kasih sudah rawuh, dan Dr. Denny Anggoro Prakoso, panjang sekali gelarnya, MSc FRSPH, FISCM, SPKKLP, subspesialis FOMC, CEMHP, banyak banget. Juga moderator Dr. Liga Pravidya Putri, MPH PhD, dan tentunya seluruh hadirin, para guru besar, para dosen, mahasiswa yang hari ini bisa hadir, baik itu secara luring maupun juga secara daring. Pertama, marilah kita bersama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan untuk bertemu pagi hari ini untuk bersama-sama mengikuti acara bedah buku edisi yang pertama tahun 2026. Ini mengangkat judul buku ya, prinsip-prinsip riset implementasi. Dan yang kedua, selamat puasa bagi yang hari ini menjalankan puasa. Bagi yang puasanya besok nggak apa-apa. Ya. Dua-duanya sah semua. Ya. Nih, Bapak sekalian, kalau kita melihat memang berbagai desain riset itu berkembang dengan sangat pesat ya. Kalau kita lihat di masing-masing disiplin ilmu, baik itu di biomedical science maupun juga ilmu-ilmu klinik dan juga ilmu-ilmu public health, semuanya berkembang dengan variasinya masing-masing. Dan kita sangat senang karena sebenarnya buku-buku yang terbit yang ada di UGM ini dan ditulis oleh dosen UGM itu cukup banyak dan sangat bervariasi. Tapi tidak banyak buku yang ditulis oleh seorang dekan. Ya, itu tepuk tangan untuk Prof. Yodi ya.
di sela-sela kesibukan beliau sebagai dekan ya, sempat menulis satu buku ya, yang saya sendiri nggak bisa nulis buku sampai sekarang ya. Tapi Prof Yodi sebagai dekan malah bisa menulis buku. Jadi satu yang luar biasa yang memang harus untuk kita sendiri untuk introspeksi kenapa kok sampai sekarang kok ya sulit sekali ya nulis buku itu, tidak mudah. Kita tahu bahwa literasi kesehatan khususnya juga sangat berkembang dan buku sangat diperlukan ya sebagai acuan berbagai pihak. Tidak hanya mahasiswa, tapi juga nanti umum pun juga akan membutuhkan buku-buku literasi kesehatan yang diperlukan dan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Dan buku ini menjadi sangat spesifik karena selain ditulis oleh dekan, itu juga membahas suatu rancangan riset yang sangat khas juga yang disebut sebagai riset implementasi atau implementation research yang itu sekarang banyak dipakai oleh teman-teman yang mendalami secara khusus public health dan juga berbagai bidang ilmu yang lainnya. Oleh karena itu kita berharap bahwa buku semacam ini akan banyak diterbitkan yang memang menjawab kebutuhan akan literasi atau sumber-sumber informasi yang penting dan dibutuhkan oleh banyak pihak. Tapi tentunya tidak hanya diikuti bedah bukunya saja, tolong dibeli bukunya nanti. Ya. Saya kira agak mahal ya harganya, jadi tolong dibeli sehingga cetakan pertama, cetakan kedua dan seterusnya nanti bisa bisa menjadi satu hal yang tentunya baik untuk fakultas dan untuk semuanya. Saya terima kasih untuk penulis buku, para pembahas, moderator, Bapak Ibu dosen, juga para partisipan yang hadir baik luring maupun daring, dan tentunya kita berharap bahwa buku ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semuanya. Saya hari ini tidak membawakan pantun seperti biasanya, mohon maaf Pak Dekan ya. Nanti Pak Dekan saja yang membawakan pantun, saya nggak enak kalau ada beliau. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hamim atas sambutan yang disampaikan. Tadi sempat disampaikan juga oleh Dr. Hamim bahwa salah satu narasumber kita, Dr. Asnawi, berhalangan hadir. Lalu kita juga sebagai gantinya, kita juga menghadirkan pembahas yang tidak kalah kerennya. Beliau adalah Dr. Etik Retnowiyati Mars MH, selaku Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dari Kemenkes RI. Baik, selanjutnya sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Manajer UGM Press kepada Dr. Iwayan Mustika STMN. Kami persilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dekan FKKMK UGM yang sekaligus sebagai narasumber dalam acara bedah buku ini, Bapak Wakil Dekan FKKMK UGM, yang saya hormati pula para pembahas, moderator, para guru besar, akademisi, serta peserta yang hadir pada pagi hari ini baik secara luring maupun secara daring. Ya, untuk sekian kalinya saya diundang di acara bedah buku yang diadakan di FKKMK UGM. Yang saya rasakan adalah masuk ke kampus dengan atmosfer dan budaya menulis yang sangat luar biasa. Ya, menghasilkan 100 lebih ya capaian buku dalam kurun waktu 5 tahun itu bukanlah hal yang mudah. Dan setiap terbitan ya setiap tahun ya UGM Press menerbitkan buku
itu 1/5-nya itu sudah dikontribusikan oleh penerbit dari FKKMK UGM. Ya, tepuk tangan buat FKKMK UGM. Ya, tentu saja ini prestasi yang luar biasa, yang konsisten, ya, dan juga menginspirasi. Ya, jadi kehadiran buku berjudul Prinsip-prinsip Riset Implementasi, ya, yang akan dibedah pada pagi hari ini memiliki peranan yang sangat penting ya dalam mendorong ya peningkatan dari riset implementasi ya dalam upaya untuk mengoptimalkan manfaat ya dari kebijakan dan juga intervensi kesehatan bagi masyarakat. Ya, bagi penulis tentu saja momen ini sangat ditunggu-tunggu ya karena buku akan dibedah tiap babnya dan juga disaksikan oleh publik ya, dan bagi penerbit ini merupakan ujian bagi kami terhadap kualitas dari buku. Ya, selamat dan sukses ya kami ucapkan sebagai penerbit kepada FKKMK UGM ya atas acara bedah buku ini dan dan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wayan atas sambutan yang disampaikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu bedah buku. Kegiatan bedah buku pagi hari ini akan dipandu oleh seorang dosen dari Departemen Kebijakan dan Manajemen FKKMK UGM. Beliau menyelesaikan studi doktoral di Monash University Australia dan beliau memiliki fokus keilmuan pada kebijakan kesehatan, manajemen sistem kesehatan, serta riset implementasi. Dan juga beliau aktif terlibat dalam penelitian maupun pengembangan kebijakan kesehatan di tingkat nasional maupun global. Siapa lagi kalau bukan Dr. Like Pravidya Putri MPH PhD. Kami persilakan Dr. Like untuk memandu jalannya diskusi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini tampak semuanya yang ada di studio ceria. Mudah-mudahan yang hadir daring juga ceria dan semangat. Nah, oke, kali ini kita akan membedah prinsip-prinsip riset implementasi. Tapi memang nun sewu Pak Wayan tidak semuanya. Nanti kok semuanya nanti pada nggak penasaran terus pada nggak beli. Jadi nanti ini bocoran aja. Jadi teasernya apa? Nah, buku ini ditulis oleh editor utamanya Prof. Yodi Mahendra Datta, dan sekali lagi tepuk tangan untuk dekan yang sudah bisa menulis buku. Oke, di sini juga ada beberapa penulis lain dari Civitas Akademika UGM Gajah Mada, ada Prof. Adi Utarini, kemudian juga ada Dr. Riris Andono Ahmad PhD dan Lutfi Azizatunisa MPH. Kemudian juga ada dari Universitas 11 Maret Solo, Prof. Ari Natalia Probandari sebagai penulis, dan ada dari Universitas Katolik Sugia Pranata Semarang, ada Pak Peregrinus Sebong MPH. Saya sengaja membaca gelarnya untuk memotivasi bahwa tidak harus profesor yang sudah bisa menulis buku, yang master juga bisa menulis buku, dan mungkin motivasi buat saya yang sebelum pernah menulis buku. Nah, baik, jadi ini adalah dan ini juga membuktikan kolaborasi ini Pak Dekan dan Pak Wayan bahwa tidak hanya di UGM saja, tapi selepas dari UGM para alumni ini semuanya alumni dari UGM. Tepuk tangan untuk alumni kita. Jadi membuktikan ini kolaborasi yang bagus. Oke, tanpa berpanjang-panjang, kita saat ini sudah bersama kita editor dari buku ini, Prof. Yodi Mahendra Datta.
Mungkin bisa dibaca CV-nya. Ya, Prof. Yodi Mahendradata adalah profesor di bidang kebijakan dan manajemen kesehatan. Kemudian beliau sudah menekuni riset implementasi selama beberapa tahun. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya bersama-sama. Beliau juga tergabung dalam network tentang riset implementasi di tingkat global. Monggo kepada Prof. Yodi Mahendradata bisa menempati kursi di depan, Prof. Oke, untuk selanjutnya di sini tidak hanya dengan editornya, tetapi juga ada 3 pembahas yang luar biasa pencapaiannya yang sudah hadir bersama kita di pagi hari ini. Yang pertama ada Dr. Eti Wiyati Mars MH, silakan CV-nya. Dr. Eti ini sekretaris dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan atau BKPK Kementerian Kesehatan. Beliau baru saja menamatkan doktor kalau tidak salah, dan saat beliau sudah sejak 2024 di BKPK, dan beliau akan menyampaikan lebih lanjut bagaimana sih riset implementasi dari perspektif pemangku kebijakan atau stakeholder. Selamat pagi, Dr. Eti. Pagi, sih. Ya, baik. Ya, nanti kita akan kembali memanggil Dr. Eti, dokter, untuk membahas buku ini dari perspektif pemangku kebijakan. Selanjutnya ada Dr. Ahmad Fuadi, MSc PhD. Beliau adalah dosen di Departemen Kesehatan Komunitas di FKUI, dan juga beliau merupakan peneliti di bidang health economics dan policy analysis. Selamat pagi, Dr. Ahmad Fuadi. Oke, mungkin nanti Selamat pagi. Oh ya, baik. Bisa terdengar suara kami dengan jelas, Dok? Ya, terdengar dengan jelas. Ya, oke, Terima baik. kasih. Ya, nanti kita akan kembali ke Dr. Ahmad Fuadi untuk menceritakan bagaimana buku prinsip-prinsip riset implementasi ini dari kacamata akademisi. Dan yang terakhir sudah bersama dengan kita Dr. Denny Prakoso Anggoro. Ya, CV saya tampilkan. Gelarnya panjang sekali, beliau adalah dosen di bagian kedokteran keluarga dan public health dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau saat ini sekretaris prodi sarjana kedokteran di FKIK UMY dan juga menyelesaikan pendidikan S3-nya dengan topik riset implementasi. Pada Dr. Denny Anggoro, silakan. Tepuk tangan untuk pembicara kita pada pagi hari ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang sudah penasaran tentang apa? Kalau dari judulnya sudah jelas ya, judulnya ini adalah tentang prinsip-prinsip riset implementasi. Nah, yang mungkin kita ingin dengar di semua orang ya saat peluncuran buku, mungkin Prof. Yodi bisa menceritakan bagaimana sih latar belakang, mengapa di sela-sela kesibukan Prof. Yodi sebagai dekan menyempatkan untuk menulis buku, dan ini spesifik tentang prinsip-prinsip riset implementasi. Silakan. Terima kasih Bu Lika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk latar belakang, sebelum saya masuk latar belakang, mungkin sedikit tadi pertanyaannya kenapa sih kok sempat gitu ya. Nah, sebenarnya bukan masalah sempat. Ini kalau bagi saya itu writing is my therapy gitu. Jadi karena memang nulisnya itu karena bagian dari pelarian gitu. Memang semakin banyak tekanan semakin banyak nulis gitu. Jadi memang selama di dekanat itu banyak tulisan bukan karena apa-apa, itu bagian dari pelarian dari rutinitas. itu salah satu rahasianya. Rahasia yang kedua adalah ya ini bukunya juga karena kesibukan butuh waktu yang sangat lama ya. Jadi ini kita mulai tahun 2018. Jadi butuh waktu 7 tahun, ya, nggak selesai juga karena di sela-sela urusan-urusan yang lain gitu. Tapi juga rahasia kedua adalah ini bukan saya nulis sendiri, ini keroyokan banyak orang, tadi saya disebut oleh Bu Lika ya, siapa saja, termasuk yang 2 tadi sebenarnya adalah mahasiswa S2 pada saat itu. Saya ada Mbak Lutfi, ada Pak Perin, saat itu adalah sebagai mahasiswa yang waktu itu memang berminat terhadap topik ini, dan justru senjata rahasianya mereka berdua, bukan kami-kami. Tapi justru
mahasiswa memang punya passion untuk itu dan justru menawarkan diri untuk menuliskan, karena saat itu kita memang mulai mengajarkan riset implementasi, tapi ditanya bukunya beli di mana gitu, belum ada gitu. Tapi mereka malah menawarkan kalau misalnya kami bantu menuliskan bagaimana. Jadi itu basisnya adalah materi kuliah yang memang sudah ada oleh tim teaching, kemudian dibantu oleh 2 asisten ini yang luar biasa, Mbak Lufi sama Pak Perin. Ini sekaligus pesan buat para mahasiswa yang ada di sini ya, bahwa salah satu yang bisa Anda lakukan tadi, bisa juga approach dosen-dosen yang ada yang mungkin bukunya belum keluar gitu untuk menawarkan, untuk membantu menulis buku meskipun mungkin selesainya baru 5 tahun atau 7 tahun lagi gitu, tapi ya jadi begitu tuh. Itu rahasia di balik buku ini gitu. Terus kedua tadi terkait latar belakang yang sesungguhnya ya. Ini ada versi resmi, ada versi tidak resmi gitu. Unauthorized version sama authorized version. Kalau versi pendeknya itu bisa disimpulkan dalam satu kata, kalau dalam bahasa Jawa, gregetan. Itu bahasa Indonesianya apa ya, gregetan? Saya nggak ngerti. Tetap kurang nendang gitu, jadi agak susah. Jawa itu terlalu ekspresif ya, jadi susah mencari padanan katanya. Bagi yang bukan dari Jawa, mohon maaf, mungkin kita harus mencari banyak gregetan gitu. Gregetan dalam arti banyak di antara kami penulis ini, dan saya yakin mungkin banyak di antara kita yang gregetan melihat banyaknya program-program kesehatan di luar sana yang sepertinya di atas kertas sangat bagus, berbasis evidence, didesain juga oleh pakar-pakar termasuk dari internasional dan sebagainya, tapi di lapangan kok seakan-akan pelaksananya tidak optimal begitu, dan itu yang menjadi gregetan gitu. Dan untuk dari situ kita melihat bahwa perlu ada riset yang memang bisa untuk membantu mengatasi implementasi di lapangan. Itu versi yang formalnya gitu, versi pendek seperti itu. Kalau versi yang non formalnya ini ceritanya agak panjang, tapi sebenarnya ini bermula gara-gara saya waktu itu tahun 2024 itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dan tidak punya duit untuk naik taksi. Jadi terpaksa naik bus Damri. Naik bus Damri dari bandara ke Jakarta. Penuh, saya terpaksa gantung begini 1 jam. Di sebelah saya itu ada orang Belanda. Mesti bukan karena nggak punya duit kalau ini. Ternyata seorang konsultan dari Belanda, namanya Dr. Jan Vosken, konsultan KNCV TB, yang dia baru berada di Jakarta karena diminta USAID untuk merancang program peningkatan kapasitas riset operasional untuk TB. Ya di situ bicara nyambung 1 jam sambil gantung begini untuknya. Dari situlah mulai bergulir bahwa kita passionnya sama, terus kemudian beliau banyak melibatkan kita, saya dan beberapa tim, termasuk kemudian Pak Doni, Bu Uut, Bu Ari, itu dalam program-program riset operasional TB gitu, sehingga kita punya jadi banyak pengalaman untuk membuat riset-riset yang mendukung program. Nah dari situ ceritanya kemudian bergulir panjang sehingga akhirnya kita menjadi bagian dari core-nya WHO untuk mengembangkan riset implementasi bersama mereka, dan akhirnya kita punya fellowship untuk S2 riset implementasi. Ini pengelolanya di belakang Bu Elsa dan tim. Terima kasih Bu Elsa dan tim yang bertahun-tahun mengelola program riset implementasi ini, yang ada mata kuliah riset implementasi yang tadinya nggak ada bukunya, tapi karena mahasiswanya request akhirnya jadi ada bukunya. Itu cerita pendeknya seperti itu, Bu Lika. Baik Prof. Yodi, tadi sempat disebutkan bahwa gregetan ya karena banyak kebijakan yang bagus atau mungkin dari evidence yang tapi kalau diterapkan di Indonesia ini kok tidak optimal, dan mungkin bukan di Indonesia saja ya Prof, tapi di banyak negara low and middle income countries. Nah terkait dengan itu berarti kan ada satu ciri khas nih riset implementasi ini. Barangkali mau sharing kepada kita mungkin sebetulnya prinsip-prinsip riset implementasi itu apa, kok bisa dia menjawab kebijakan yang sudah bagus yang tidak berjalan di lapangan itu, Prof? Ya, jadi untuk ya ini yang istilahnya teaser atau bocoran tadi ya, bukan bab demi bab. Tapi intinya di sini adalah yang pertama, riset implementasi itu cirinya adalah dia memang fokusnya mengatasi masalah implementasi, dan untuk itu ada beberapa hal yang harus terpenuhi. Yang pertama lah dari awal rumusan masalahnya itu nggak akademik, tapi rumusan masalah penelitiannya itu bersama implementer di lapangan, sehingga memang berawal dari lapangan, bukan dari perpustakaan.
bukan dari ide yang ada di jurnal atau dari dosen-dosen pembimbing atau dari kuliah, tapi dari lapangan. Jadi betul-betul harus diskusi dengan implementer di lapangan supaya memang yang kita tangkap ini betul-betul masalah konkret, real yang dirasakan oleh implementer di lapangan, dan sehingga mereka merasakan itu sebagai suatu kebutuhan, sehingga mereka juga penasaran akan hasilnya, sehingga nanti mereka juga kalau ada rekomendasinya juga lebih interested untuk mengupdate rekomendasi itu. Itu yang pertama, jadi embedded dengan lapangan begitu untuk ininya. Dan kemudian yang kedua juga yang paling mencirikan sebenarnya pada research question-nya. Jadi pertanyaan penelitiannya itu fokusnya pada implementasi. Itu yang akan membedakannya. Formulasinya seperti apa ada di buku itu. Formulasi yang kita maksud dengan research question yang memang itu fokusnya pada implementasi. Dan untuk itu dia juga akan lebih fokus pada saat di bagian metode, itu akan kelihatan variabel-variabel utamanya adalah implementation outcome, variabel-variabel implementasi, ukuran-ukuran implementasi, nanti bisa dibaca di buku, itu bisa misalnya feasibility, coverage, fidelity, compliance, dan seterusnya. Itu adalah berbagai luaran-luaran implementasi yang menjadi penciri sebuah riset implementasi, fokusnya memang pada ukuran-ukuran implementasi gitu. Kemudian yang berikutnya juga karena dia fokus pada implementasi, untuk memotret itu kalau untuk mahasiswa kan nanti di proposal Anda harus punya kerangka teori. Nah, kerangka teorinya juga menggunakan kerangka teori yang memang itu fokusnya pada implementasi. Jadi banyak sekali theoretical framework yang itu fokusnya memang pada tadi entah acceptability, feasibility, dan seterusnya, yang membantu kita untuk memotret sebuah masalah implementasi dengan lebih tajam begitu. Kemudian yang berikutnya juga bahwa untuk riset implementasi ini diseminasi bukan afterthought. Jadi biasanya kalau kita meneliti itu meneliti dulu, baru di belakang kita memikirkan nanti diseminasinya bagaimana. Tapi kalau riset implementasi karena memang akhiran utamanya harapannya adalah memperbaiki implementasi, dari awal sudah terintegrasi upaya diseminasinya bagaimana, yaitu dengan pelibatan stakeholder dari awal, bukan hanya setelah selesai kemudian dipresentasikan di dinas kesehatan. Kalau itu kan yang klasik ya. Tapi kalau ini dari awal memang mereka sudah dilibatkan sehingga tidak menunggu di akhir untuk diseminasinya. Dan yang terakhir, kalau ini riset implementasi, maka dia bukan academic exercise, artinya bagus tidaknya, berhasil tidaknya, bukan apakah dipublikasikan di jurnal Q1 dan seterusnya, tapi seberapa jauh memang pada akhirnya dia mampu untuk memperbaiki implementasi di lapangan. Itu saja bocorannya dulu, lainnya biar penasaran. Ya itu bocorannya ya Bapak Ibu, tadi ada 5 hal. Bagaimana sih riset implementasi ini berbeda? Ada rumusan masalahnya berbeda, research question-nya juga fokus pada implementasi, kemudian ada berbagai, sepertinya harus di on off. Juga ada beberapa kerangka teori yang relevan terkait riset implementasi dan diseminasinya dari awal sampai akhir, dan bagaimana sih hasil riset ini bisa memperbaiki implementasi di lapangan. Dan Bapak Ibu nanti misalnya di bukunya nanti akan sudah ada box-boxnya ya Prof, yang menurut saya itu sangat helpful. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu mencari belasan jurnal dan mungkin literally ratusan kalau dari referensinya. Ratusan jurnal di sini sudah dirangkum, kalau mau mencari kerangka apa bisa melihat di buku ini. Sangat-sangat keren bukunya Prof dan lengkap. Oke, kemudian tadi kalau tadi Prof Yodi cerita bukunya ini sejak 2018 idenya, tapi mungkin penelitiannya sudah dari sebelumnya. Mungkin bisa menceritakan setelah ya puluhan atau belasan tahun ini Prof Yodi, apa yang sudah upaya yang dilakukan di FKKMK dan mungkin Prof Yodi dan tim dalam rangka mengembangkan riset implementasi ini. Ya. Oke, jadi kita memang beruntung bahwa kita mendapat kesempatan dari WHO untuk bisa bersama mereka untuk co-design, mengembangkan riset implementasi bersama mereka. Jadi kalau untuk metode-metode yang lain itu kita seperti konsumen yang ngembangin orang lain, tapi kita kemudian menerapkan metode tersebut gitu. Tapi kalau riset implementasi kita itu ikut mengembangkannya. Ini bedanya dengan metode yang lainnya, bahwa
UGM termasuk yang ikut mengembangkan itu. Kita co-design, kita ikut membantu WHO dan beberapa universitas lain untuk mengembangkan itu. Dan juga membantu dalam hal untuk mengembangkan kapasitas untuk itu. Jadi sudah ada beberapa inisiatif yang kita ikut bersama WHO itu untuk memperkuat kapasitas riset implementasi, karena ini barang baru sehingga memang relatif ya, artinya kapasitasnya masih terbatas. Ada berbagai program-program yang sudah kita kerjakan, misalnya bersama WHO kita mengembangkan IR Proposal Development Workshop, jadi untuk membantu tim-tim yang ada di luar sana kalau mau bikin proposal itu seperti apa. Dan itu bukan individual based tapi team based. Jadi kita mengundang tim gabungan antara implementer dengan peneliti untuk bersama-sama bikin proposal riset implementasi. Untuk itu salah satu modalitas yang kita miliki untuk membangun kapasitas di lapangan untuk mampu membuat proposal riset implementasi. Kemudian bersama WHO kita juga mengembangkan yang disebut dengan IR MOOC, Massive Open Online Course. Itu bisa Anda lihat online ya di websitenya TDR. Itu kita setiap tahun kita open untuk MOOC ini, dan yang kita kelola ini yang terbanyak pesertanya dibandingkan regional-regional yang lain. Ternyata karena banyak sekali demand riset implementasi ini. Kemudian yang relatif baru juga kita punya postgraduate program yang dikelola oleh Prof. Elsa dan tim. Kita punya beasiswa-beasiswa dari WHO TDR untuk mahasiswa S2 dari kawasan Asia Pasifik, termasuk sekarang ditambah dengan EMRO, Eastern Mediterranean Region. Tadi pagi sebelum ke sini saya juga memberikan kuliah untuk TDR, mahasiswanya tidak hanya Asia Pasifik lagi tapi juga kawasan dari Timur Tengah, itu sekarang akan masuk ke sini juga. Kemudian yang terbaru kita punya fellowship untuk yang sifatnya non-degree, untuk yang sudah S2 dan seterusnya, untuk 6 bulan bersama kita untuk bisa mengembangkan lebih lanjut kapasitas riset implementasi mereka, lagi-lagi di bawah beasiswa dari DDR. Namun dari kesemuanya itu sebenarnya yang kita harapkan adalah upaya penguatan kapasitas yang lebih sistematis, lebih terstruktur, lebih terlembagakan, bukan per individu ya. Sehingga kalau yang ideal dan yang berapa kali kita coba juga adalah ada semacam strategi riset IR di level nasional, yang itu kita coba fasilitasi. Dulu awalnya sebelum PKPK kami bersama dengan Balitbangkes, ya, dengan Balitbangkes dulu kami 2 kali membuatkan National IR Strategy yang kemudian di situ memperjelas apa sih agenda prioritas IR untuk Kementerian Kesehatan untuk Indonesia, strategi penguatannya bagaimana dan seterusnya, sehingga ada ekosistem, tidak hanya masalah pelatihan-pelatihan tadi. Sekarang kami juga ke Timor Leste dengan Kementerian Timor Leste juga untuk membuat National IR Strategy, dan kemudian di situ juga nanti program-program apa saja yang diperlukan untuk penguatan riset yang ada di sana untuk IR. Itu yang selama ini kami kerjakan. Di luar itu ya dengan berbagai kegiatan itu kita jadi punya banyak kesempatan untuk memperkuat jaringan kami di tingkat global dan regional. Yang terakhir beberapa bulan yang lalu kami bersama-sama dengan tim untuk ikut meluncurkan Asian Society for Implementation Science, yang itu nanti akan di-establish tawarannya ke UGM, tapi kami masih mikir-mikir. Tapi setidaknya kita ikut membidani itu, dan itu akan menjadi wadah untuk pengembangan implementation science di Asia sebagai sebuah komunitas. Begitu, Bu Lika. Baik, terima kasih Prof. Yodi. Saya sangat membanggakan ternyata peran dari FKKMK UGM ini. Mungkin tepuk tangan sekali lagi untuk upayanya Prof. Yodi, Prof. Elsa, dan tim juga yang mengembangkan selama ini dengan berkolaborasi dengan WHO, membangun ada MOOC, postgraduate program, fellowship, sampai bagaimana sih ini bisa ke strategi riset implementasi nasional. Mungkin ini menginspirasi juga untuk yang sedang membuat buku atau mau menerbitkan, berarti kita memang perlu membangun satu ekosistem dan komunitasnya bagaimana untuk buku ini. Nah, sebelum kita ke Dr. Eti, mungkin yang terakhir Prof, apa harapan yang ingin dicapai Prof? Jadi what's next after buku ini? Ya, yang pertama tadi sudah kami sampaikan, yang kami harapkan sebenarnya adalah ada institusionalisasi atau pengembangan ekosistem untuk riset implementasi tadi ya. Dan buku ini adalah satu bagian dari itu gitu. Jadi ini bukan buku yang stand alone, tapi bagian dari inisiatif yang lebih besar untuk penguatan ekosistem riset implementasi. Dan buku ini adalah pintu masuk untuk memahami riset implementasi.
Jadi pintu masuk bagi yang ingin dapat memahami riset implementasi melalui buku ini, tapi tentunya bukan berhenti di situ. Di luar buku ini tadi ada berbagai inisiatif-inisiatif yang kami kerjakan, kami siapkan juga. Tapi setidaknya dalam buku ini sebagai starting point untuk kemudian memahami itu, dan kemudian harapannya akan melanjutkan untuk bisa mengembangkan riset implementasi melalui inisiatif-inisiatif yang lain, dan sehingga ujung-ujungnya harapannya ini akan bisa mendorong riset-riset implementasi yang lebih kontekstual untuk Indonesia. Baik, terima kasih Prof. Yodi. Jadi tadi harapannya ini bukan akhir ya, ini adalah beginning atau start, titik masuk dari pengembangan riset implementasi yang lebih luas lagi di nasional. Tadi Prof. Yodi menyebutkan ada harapan pernah akan membangun strategi riset implementasi tingkat nasional. Nah, di sini sudah bersama kita Dr. Eti. Selamat pagi. Ya, suaranya bisa dicoba lagi, Dr. Eti. Tes. Ya, sudah masuk. Ya, selamat pagi, Dr. Eti. Ya, gimana kabarnya, Dok? Saya dengar ini dong, habis pelantikan wisuda kemarin, Dokter. Selamat ya, Dr. Eti. Selamat ya, Dokter. Terima Ini kasih, masih Prof. Bagus defense. Ya, sangat fresh from Tertatih-tatih. Itu luar biasa. Saya Dr. Eti kan ambil S3 sambil juga di sebagai sekretaris di BKPK. Dr. Eti akan memaparkan dan menceritakan kepada kita semua bagaimana sih relevansi dan peran dari riset implementasi ini pada penguatan kebijakan di Indonesia. Silakan pada Dr. Eti. Baik, terima kasih Dr. Liga atas kesempatannya, yang terhormat Prof. Yodi dan juga tim penulis dari prinsip-prinsip riset implementasi, ada Adi, Prof. Ari, dan Bapak Riris, dan juga Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada yang kami turut bangga atas pencapaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami mengucap atas nama Kementerian Kesehatan, atas nama Prof. Asnawi mengucapkan terima kasih atas undangannya dan permohonan maaf serta salam dari Prof. Asnawi karena ada agenda yang bersamaan. Namun beliau mencermati juga terkait dengan buku ini dan juga menitipkan banyak pesan ya, termasuk pengalaman beliau memimpin kami untuk menjalankan riset implementasi dan tantangan-tantangannya. Di dalam ini saya izin sambil share screen sesuai dengan surat yang diminta, yang sampai kepada kami, ya. Semoga sudah terlihat. Terkait ada 4 unsur penting yang nanti akan pandangan dari pembuat kebijakan KPK selaku pembuat kebijakan atau think tank. Kami juga diberikan tugas adalah BKPK itu sebagai Health Policy Institute, artinya memang yang akan bangun ekosistem untuk perumusan kebijakan. Sesuai dengan tema yang pertama bahwa bagaimana peran riset di dalam perumusan kebijakan, sesuai dengan siklus dalam pembuatan kebijakan dari berbagai teori, kami meng-highlight ada 4 agenda besar, ada 4 tahapan di dalam perumusan kebijakan. Ada agenda setting, ada penguatan sintesis bukti, kemudian strategi pengebijakan, serta adanya tinjauan regulasi. Peran riset implementasi ini sangat dalam semua tahapan sebenarnya. Nah, namun yang menjadi highlight kebijakan kesehatan di dalam memutuskan rekomendasi kebijakan, mengevaluasi suatu program itu adalah di dalam tahapan mengumpulkan dan mensintesis bukti. Ini dilakukan dengan salah satunya adalah riset implementasi, dengan riset implementasi. Nah, kemudian di dalam strategi pengembangan kebijakan, itu ada pelibatan selain dilakukan analisis dan kajian terhadap bagaimana dasar-dasar suatu jalan strategi dan strategi dan seluruh jajaran maupun di dalam implementasi riset. Selanjutnya, nanti sebelum kami mencermati kami akan sampaikan
Nah, bagaimana manfaat dari riset implementasi selama ini? Seperti tadi kami sampaikan bahwa di dalam pelaksanaan ekosistem riset ada keterlibatan, ada unsur pemerintah, juga ada masyarakat, ada kelompok atau organisasi masyarakat yang terlibat di riset implementasi. BKPK dalam menjalankan riset implementasi itu tidak hanya berpandangan akan tentu dampaknya adalah ke masyarakat. Tetapi di dalam ekosistem sendiri itu juga ada manfaatnya. Misalnya kalau dari akademisi ini menjadikan peluang bagi para akademisi untuk menyediakan data-data di dunia nyata, ya, termasuk isu-isu yang harus diangkat sebagai peluang untuk pengabdian masyarakat menjawab permasalahan kesehatan. Kemudian dengan adanya riset implementasi akan menunjukkan kolaborasi di antara para akademisi serta profesional. Bagi kementerian sendiri, ketika kita mengembangkan atau mengevaluasi suatu program dengan riset implementasi ini akan menumbuhkan kepercayaan dan meyakinkan bahwa kebijakan yang disusun memang berbasis bukti dan juga ada alokasi sumber daya, sehingga berdampak pada masyarakat yang selalu ditekankan oleh kesehatan bahwa semua harus membawa kemudahan atau aksesibilitas, kemudian kualitas dan juga keterjangkauan dari layanan kesehatan. Agak delay slide kami. Ya, nah ini yang poin paling penting Prof. Yodi dan Bapak Ibu, pengalaman BKPK dalam menjalankan riset yang itu sebagian besar terjawab di dalam prinsip-prinsip riset. Kami ada diskusikan juga yang paling penting dari pelaksanaan riset implementasi itu setelah kita melakukan identifikasi isu adalah bagaimana menyusun pertanyaan. Karena apa? Karena pertanyaan penelitian itu akan menentukan endingnya. Apakah hasil dari riset ini merupakan sesuatu yang diterima, sesuatu yang dibutuhkan oleh stakeholder, ataupun sesuatu yang memang menjawab permasalahan. Sejak tahun 2023 itu BKPK telah melaksanakan riset implementasi. Ya, mungkin sebelumnya sudah seperti tadi Prof. Yodi sampaikan, sebelum berdiri BKPK ada kerjasama dengan Badan Litbangkes. Ya, nah, karena BKPK berdiri di tahun akhir 2023, maka kami riset implementasi yang telah dilaksanakan dan itu mengisi semua pilar-pilar transformasi kesehatan. Ya, sebagai contoh di layanan ada 4 riset imunisasi, ILP, RAN, sampai ke layanan ke swasta. Dan di layanan rujukan itu ada jejaring rumah sakit, terutama yang KJSU, dan ada kelas rawat inap standar, kemudian jejaring. Dan dalam sistem ketahanan kesehatan itu ada uji klinis vaksin tinggi, dan alkes, obat dan alkes impor, serta change resource untuk bahan. Dan juga untuk transformasi sistem pembiayaan ada pelaksanaan insentif UKM. Dan di dalam transformasi SDM ada jejaring rumah sakit KJSU ini terkait dengan dan untuk transformasi teknologi kesehatan itu ada Satu Sehat dan juga satu hal yang selalu menjadi pembuktian kualitas dari riset implementasi adalah hasil. Dan hasilnya selalu dimulai dari highlight masalahnya dan didefine pertanyaan kalau kami mencermati di dalam ada pertimbangan apakah strategi memastikan apakah pertanyaan cukup layak. Kami mencermati bahwa ini buku pandu kita bagaimana mendesain pertimbangan layak dan layak itu. Mungkin nanti tidak mudah gitu ya, itu juga disebut dalam dari masalahnya luas, kemudian apakah nanti subjek atau hanya tidak mencukupi, apalagi di tengah kita era efisiensi, dan apakah juga kapasitas dan tampilan peneliti ini apakah memadai atau tidak, dan juga biaya. Yang menjadi kemarin diskusi kami ketika mengeksersis bagaimana suatu pertanyaan penelitian itu dibuat. So juga dalam buku ini sudah mencantumkan contoh-contoh dengan keberlanjutan program, integrasi program, dan juga scale up suatu. Kemudian selanjutnya
dari hasil riset implementasi ini, hasil yang bisa kami contohkan adalah misalnya hasil riset dari PMT lokal itu ditindaklanjuti dengan perbaikan juknis PMT lokal. Kemudian kemarin CKG juga hasil riset dari CKG, dari customer journey, kemudian dari kelengkapan pemeriksaan itu menjadi perbaikan bagi juknis CKG. Jadi itu adalah beberapa contoh pemanfaatan dari hasil riset implementasi. Nah, ini adalah dalam pelaksanaannya kita bekerja sama selain Poltekkes, BRIN juga ada 12 universitas dan ini akan terus dikembangkan karena sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan bahwa semua universitas bekerja sama dengan Poltekkes dan Dinas Kesehatan harus terlibat di dalam riset implementasi sebagai bagian dari evaluasi program dan juga review regulasi yang selama ini sudah disusun oleh Kementerian Kesehatan. Nah, mungkin nanti relevansinya adalah Prof. Yodi terkait dengan pertanyaan penelitian, fokus kepada program yang harus dilakukan evaluasi. Nah, kalau pengalaman kami kemarin memfokuskan pada ketika suatu program itu dilakukan dalam waktu yang terbatas, masif kepada seluruh masyarakat, alokasi sumber daya sedemikian besar dan diharapkan membawa dampak yang segera bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu sebagian besar terkait dengan sesuai dengan yang diminta. Namun kami juga kemarin mencermati beberapa hal dari buku ini, bahwa dengan membaca buku kita kembali pada kenyataan yang sebenarnya itu sederhana. Gitu. Mungkin kita sudah menyadari, tapi ada juga yang kebijakan yang baik itu jalan dengan baik. Kadang-kadang kami di pemerintahan mungkin serius gitu ya, menyusun regulasi, menyempurnakan desain program, menyalakan indikator, tapi kita harus menyadari bahwa dengan riset implementasi yang selama ini sudah kita jalankan sejak tahun ya, bisa sadari bahwa ada perbedaan kapasitas di daerah, ada dinamika kepemimpinan, ada budaya organisasi, ada keterbatasan sumber daya. Nah, disitulah buku jadi relevan. Nah, kalau kami cermati, buku ini menyambungkan jarak antara kebijakan dan hasil yang harusnya tidak hanya bisa dijembatani dengan pendekatan-pendekatan ilmiah, tapi juga harus pendekatan-pendekatan yang inovatif. Yang kuat dari ini adalah yang nanti seperti tadi disampaikan Dr. Lika, tidak rugi ketika membeli ataupun sebenarnya tidak rugi ketika nanti kita pendidikannya gitu ya, baik fellow maupun nanti program magisternya bisa menjadi masuk, karena ini awal pemahaman kita bahwa riset implementasi bukan teori yang rumit, tapi sebenarnya adalah alat untuk memahami kenyataan. Dan juga menjelaskan apa yang berhasil dan mengapa berhasil, mengapa gagal, itu ada contoh konkretnya sehingga bisa menjelaskan seperti apa kebijakan itu akan bekerja. Nah, jadi sangat cocok untuk kita implementasikan menjadi melakukan evaluasi program di Indonesia yang sangat baik. Dan hal lain yang mungkin nanti dari perspektif pembuat kebijakan ini sudah sangat kuat secara metodologi, namun juga memberikan ruang membahas diskusi, terutama pada 3 hal, yaitu bahwa dimensi politik dan tata kelola itu harus menjadi perhatian, karena kebijakan itu soal teknis ya, tapi kapasitas dari kepemimpinan daerah termasuk dinamika kekuasaan saat yang kemarin juga mengemuka ketika kita melakukan riset implementasi terhadap program-program. Dan yang kedua juga dengan buku ini nanti harapannya bisa mengaitkan antara keberhasilan program dengan keberhasilan reformasi regulasi yang saat ini juga jalan. Penyederhanaan dan harmonisasi regulasi saat ini itu bisa kita lakukan evaluasi dengan untuk mengevaluasi apakah reformasi simplifikasi regulasi ini membawa dampak capaian. Dan juga ada hal-hal yang nanti bisa kita buka peluangnya untuk didiskusikan lebih lanjut
terhadap kekuatan-kekuatan maupun juga peluang-peluang. Kita membaca buku secara jujur, saya belum selesai membacanya. Jadi ada beberapa saya baca, saya cari di daftar pustakanya itu berdasarkan pengalaman saya melaksanakan riset implementasi, baik pada saat melaksanakan risetnya, baik pada saat menyusun anggarannya, baik pada saat pemaparan ke tanya. Berdasarkan pengalaman itu saya mencari di daftar isinya, kemudian ya saya pahami diselesaikan sebagai. Mungkin itu Dr. Lika, Prof. Yodi, Bapak Ibu penulis yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan izin untuk sesi diskusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Eti. Tepuk tangan untuk Dr. Eti. Jadi beberapa highlight tadi ya, bahwa riset implementasi ini sangat bermanfaat sampai ada satu yang juknis yang terbentuk karena ini Dr. Eti. Dan tadi beberapa poinnya adalah kuncinya di pertanyaan dari riset atau research questionnya, bagaimana sih ini pertanyaan penelitian itu betul-betul yang dibutuhkan dan yang menjawab permasalahan, sehingga dapat tidak sebatas diseminasi di jurnal ya Prof, tapi bagaimana ini bisa memperbaiki pelaksanaan kebijakan di lapangan. Baik Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa yang di Zoom bisa di kolom chat, yang di hadir luring bisa ditulis dulu untuk nanti ada sesi tanya jawab. Oke, terima kasih sekali lagi pada Dr. Eti. Kemudian sekarang ada Dr. Ahmad Fuadi. Selamat pagi, Dr. Ahmad Fuadi. Selamat pagi, suara saya terdengar jelas? Ya, suaranya terdengar jelas. Ini pagi sekali di Prancis soalnya. Oh, lagi di Prancis dong. Oh, ini baru sahur mungkin di sana, saya nggak tahu ada puasa atau belum. Sudah mulai puasa di sini, jadi terima kasih Pak Fuadi. Sama-sama Prof. Iya baik, ya terima kasih sudah pagi-pagi ini berkenan untuk join bersama kami. Kalau tadi Dr. Eti sudah menyampaikan dari perspektif pengambil kebijakan. Nah ini kalau saya melihat Dr. Ahmad Fuadi ini banyak penelitian tentang tuberkulosis, tentang bagaimana cost untuk TB, financing, dan ada beberapa juga mungkin penelitian yang health technology assessment. Nah dari perspektif akademisi mungkin Dr. Ahmad Fuadi berkenan untuk sharing bagaimana sih peran dan posisi riset implementasi ini. Silakan Dr. Ahmad Fuadi. Baik, terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof, Dokter, Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah diundang dan berkesempatan untuk membaca lebih awal buku dari dosen-dosen Pak Dekan dan dosen-dosen hebat ini tentang riset implementasi. Saya senang sekali bahwa akhirnya ada buku riset implementasi ini yang sudah ditulis, dan ini sangat membantu kami sebagai akademisi juga para periset untuk bisa memformulasikan. Tadi Prof. Yodi sudah sampaikan bahwa bagaimana sih mengimplementasikan membuat research question yang dimulai bersama-sama sesuai dengan kebutuhan kebijakan. Dan ini saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa slide saja. Saya dikasih waktu 10 menit, mudah-mudahan selesai. Prof. Yodi juga dulu sempat kami undang untuk Prof. Yodi dan Prof. Ari sebagai dua penulis di buku ini. Kami undang untuk menyampaikan pandangan mengenai research to policy, dan dengan buku ini saya pikir ini memperkuat bagaimana kita mentranslasikan hasil-hasil riset kita ke kebijakan. Tadi Bu Atik sudah sampaikan banyak manfaatnya dan lain-lain. Karena ini sesuatu yang baru, tidak semua periset bahkan memahami apa itu implementasi, research implementation gitu. Selama ini kita berbicara bahwa evidence generation itu kita buka buktinya, dan biasanya kita lihat dari selama ini, apalagi kalau di fakultas kedokteran ya. Fakultas kedokteran kita berbicara evidence based medicine. Yang paling tinggi itu yang paling bagus ya, mulai dari kita bicara case control sampai dengan meta analysis, systematic review of meta analysis gitu ya. Meta analysis of systematic review. Dan kita pikir bahwa hal yang paling bagus itu, yang paling
hebat, yang paling buktinya paling tinggi itu harus dan wajib diimplementasikan ke kebijakan. Ya, padahal sebenarnya kita dari evidence based practice saja kita menilai, kita melihat bahwa ada banyak variabel. Gitu juga di policy sebenarnya. Policy itu punya variabel banyak yang kalau kami petakan mengapa riset implementasi ini diperlukan di bab 1.6 itu di page 13 itu, saya pikir itu bab yang sangat baik sebagai permulaan untuk menjawab mengapa kita perlu riset implementasi. Dan di halaman ke-13 dan seterusnya saya baca, saya pikir itu sesuatu yang baik dan menjadi pondasi yang kuat mengapa kita perlu untuk membaca bab-bab selanjutnya. Ya, ini kalau kita lihat perspektif beberapa primary study gitu ya. Selama ini kalau kami belum mempelajari atau mengajarkan mahasiswa-mahasiswa di kedokteran, di fakultas kesehatan masyarakat misalnya, kita belajar di sisi kiri itu masih experimental study, qualitative study, monitoring, evaluation gitu ya. Ya, bagaimana itu menerjemahkannya ke policy product? Nah, ini belum banyak yang bisa mengajarkan. Di implementation research, saya pikir setelah membaca hal-hal dan banyak box-box yang saya pikir itu sangat membantu memberikan gambaran bagaimana sebuah riset itu bisa bermanfaat terhadap sebuah kebijakan. Misalnya di situ disampaikan bahwa ada proses atau framework adoption misalnya. Bagaimana research questionnya dibentuk, bagaimana resultnya dan bagaimana hasilnya terhadap policy itu bagus sekali dijadikan beberapa contoh. Nah, di sini kita sudah mulai banyak belakangan. Ada health technology assessment, ada evidence brief for policy gitu ya. Yang buku ini, bagian-bagian dari buku ini, terutama teknik-teknik di belakangnya itu, bagaimana mengerjakannya, bagaimana approach-nya, itu sangat bermanfaat untuk bisa teman-teman periset itu membuat riset dengan baik supaya uptake di policy-nya itu bagus, uptake di policy-nya baik gitu ya. Di sini ada WHO dulu sempat bilang bahwa di mana sih implementation research itu penting ya. Kadang-kadang dia relevan, tapi tidak dikonsider oleh policy maker. Kapan dua-duanya para periset itu merasa penting untuk melakukan implementation research dan policy makernya juga merasa bahwa itu relevan untuk dikerjakan. Ya, di sini saya pikir ada ini research questionnya ya. Di chapter 1 di halaman ke-21 itu disebutkan ada pendekatan-pendekatan tradisional. Ya, pendekatan-pendekatan tradisional dan apa saja research questionnya yang bisa muncul dan bisa dijawab dengan pendekatan tradisional tersebut. Saya hanya menambahkan sedikit bahwa di sini ada dissemination and implementation of evidence-based medicine, atau mungkin kita sebut juga translation of the evidence ya. Tadi Prof. Yodi sudah sampaikan bahwa selama ini kita mendiseminasikan hasil, ya, merasa bahwa periset itu harus, kita sudah buat bagus nih risetnya, kita harus diseminasikan ke policy maker, entah itu di level distrik, di level provinsi maupun di level nasional. Tapi bagaimana kita bisa mencoba untuk bukan mendiseminasikan, tapi mentranslasikan evidence itu dengan berbagai pendekatan. Termasuk salah satunya adalah operational research dan participatory action research. Jadi kalau kita lihat dari World Health Organization itu udah buat research to policy-nya, mereka buat framework. Kita mungkin bisa mulai dari bagaimana bersama-sama mengidentifikasi high priority issue ya. Research implementasi ini mulainya mungkin bisa dimulai sejak bagaimana kita mengidentifikasi prioritas-prioritas, isu prioritas yang utama sejak awal bersama-sama berkolaborasi dengan policy maker. Ini ada beberapa global guidance, makanya tadi saya sampaikan bahwa di global itu udah banyak tulisannya begitu, bagaimana research to action, evidence, policy, impact, dan saya senang sekali buku ini kemudian hadir menambah khazanah dan teman-teman yang
meminta gimana sih caranya membuatnya gitu. Ini akhirnya punya referensi yang sangat baik untuk bisa menjalankan itu. Di saya lanjut ke saya baca di Types apa namanya chapter ke-11 ya di halaman 240. Itu ada tadi dibilang bahwa ada dua types of dissemination. Ada yang the end of research phase, ini yang selama ini sering kita kerjakan sebagai peneliti, sebagai akademisi gitu ya. Dan ada juga integrated knowledge translation. Nah ini penting untuk bisa dibuka juga kepada para akademisi dan para periset bahwa kita perlu untuk menempatkan riset kita itu sebagai sebuah knowledge, ya bukan tadi cuma sekedar dipublikasi dapat apa namanya SKP gitu ya, kemudian masuk sister dan lain-lain, tapi bagaimana mentranslasikan knowledge itu, dan ini dan terintegrasi mulai dari awal sampai akhir sehingga langkah-langkah kita terstruktur dan tujuan kita. Kalau di UI itu ada namanya unggul dan impactful. Saya selalu bilang kalau mau impactful itu kita bukan sekedar menambah H-index, bukan sekedar menambah banyaknya publikasi dan citasi, tapi bagaimana ada variabel-variabel yang lain yang bisa memberikan manfaat lebih luas. Termasuk di dalamnya adalah misalnya capacity building itu adalah dampak dari proses kita melakukan sebuah riset, dan riset implementasi itu bisa menjadi bagian approach yang tepat untuk bisa melakukan itu. Kemudian bagaimana kita belajar mendesain sebuah pesan yang sesuai dengan audiens yang kita inginkan. Dan untuk bisa mendesain itu maka kita butuh needs-nya. Memastikan bahwa research kita itu sesuai dengan needs, dan untuk bisa sesuai dengan needs maka kita harus bisa meng-co-create bersama mereka, collaboration, dan untuk bisa lakukan collaboration maka kita perlu trust gitu. Nah trust itu kan sesuatu yang dibangun, dan ini proses yang kalau kita terjun ke wilayah policy, wilayah kebijakan, saya pikir penting untuk bisa membangun capacity periset, capacity akademisi itu secara, kalau bahasa Islamnya itu kafah gitu ya, secara sempurna. Ya bukan sekedar jago nulis, bukan sekedar jago data analisis gitu ya, tapi bagaimana membangun trust itu, berkomunikasi, advokasi itu juga penting untuk bisa mentranslasikan knowledge secara terintegrasi ke policy. Nah, saya kemudian mencoba untuk menerjemahkan lagi bagaimana ini policy ini banyak nih, kemudian sejauh apa kita bisa mempengaruhi sebuah kebijakan. Jadi juga perlu untuk men-set ekspektasi tujuan kita. Ada karena policy product itu kan ada banyak ya, ada undang-undang, ada peraturan presiden, sampai dengan sekadar guidelines atau technical instruction. Yang kalau saya boleh sebut bahwa mungkin mulai dari atas ya, undang-undang itu keterlibatan periset ya, keterlibatan periset dan riset serta evidence mungkin tidak terlalu besar, tapi ketika sampai di guidelines dia kemampuannya untuk bisa kita mempengaruhi guidelines dan technical instruction mungkin lebih banyak. Sehingga di sini ketika kita men-set ekspektasi kita sebagai periset, sebagai akademisi, sejauh mana sih kita bisa mempengaruhi sebuah undang-undang, dan banyak seberapa besar tarikan-tarikan non-akademik dan non-evidence-nya di situ. Dan di proses tersebut tetap bahwa kita perlu untuk membangun meaningful engagement, meaningful collaboration yang dibangun dari respect, dignified, equitable, dan inclusive. Dan ini menurut saya proses-proses atau nilai-nilai yang penting untuk dipegang oleh periset dan akademisi. Nah, kemudian ini framework yang kami buat masih dalam review. Tadi ada proses dari policy maker, Bu Etik misalnya,
pada saat melakukan problem identification, dia melakukan konsultasi dan active engagement yang selama ini mungkin pada beberapa tadi saya sampaikan policy produknya itu policy maker mencoba approach dalam bentuk konsultan, dalam bentuk riset sesuatu RFP dan lain-lain. Di satu sisi juga bahwa seseorang melakukan riset dan mengecek apakah dia perlu untuk mengengage policy maker bahkan pada saat design implementation. Ini yang dibahas banyak di arrow yang kedua nih, di panah yang kedua ini yang kemudian dibahas banyak teknik dan approach-nya di dalam buku ini. Bagaimana melakukan konsultasi, engagement, sehingga proses adoption, acceptability, dan lain-lain itu sudah bisa ditakar dari awal, sudah bisa dinilai dari awal. Ada juga yang pada saat di implementation of health program or intervention di sini, misalnya ada program dari kementerian, program dari provinsi, dari kabupaten, kemudian di tengah-tengah perlu atau stuck untuk melakukan active engagement of academics yang mungkin inisiasinya mulai dari policy maker atau dari periset sendiri yang merasa gundah gelisah gitu, ini policy-nya kok sepertinya nggak benar, dan kemudian kita berusaha untuk mempengaruhi kebijakan tersebut, bagaimana bisa membantu policy maker dalam bentuk operational research misalnya, monitoring dan evaluation. Ya, Maaf, dokter, disinilah proses ada ya. Mohon maaf, 2 menit lagi. Ya, siap. Sebentar lagi. Co-design dan co-production dan co-creation di sini ada di di bab 1 atau bab 2, saya lupa. Ada proses adoption, appropriateness, visibility, dan tentu ada satu lagi yang perlu kita lihat bahwa ada outcome acceptability. Dan kita perlu mengidentifikasi, meng-create, explore the needs, ensure the equity, apakah ini jadi visible, membangun ownership dan representativeness, dan ini nilai-nilai yang perlu juga para periset dan para akademisi pegang ketika melakukan implementation research, memastikan ada equity di situ, memastikan bahwa multi-sector alignment ada di situ, dan yang penting adalah bagaimana membuat riset ini yang jadi PR kita para akademisi adalah membangun ownership dari policy maker-nya. Ya, mungkin ini tidak terlalu banyak dibahas di buku ini, dan mungkin pada saat revisi atau lain-lain itu bisa ditambahkan di situ. Saya tidak bahas di sini, tadi saya sudah sampaikan bahwa meaningful engagement, bagaimana kita mengimprove dari sekarang. Ada formal involvement, kalau tadi Bu Etik bilang bahwa kita sudah melakukan, ya, tapi itu masih scattered. Bagaimana itu bisa diformalisasikan, entah melalui regulasi, bahwa kalau regulasi itu ada prosesnya, ada requirements-nya, dan salah satu requirements-nya adalah operational research atau implementation research. Itu terformalisasi lewat regulasi, itu jauh lebih baik. Sehingga buku ini pun akan jadi bagian dari pedoman policy maker untuk bisa, ini udah ada bukunya, ini udah ada regulasinya, siapa silakan lakukan itu, dan sebanyak-banyaknya orang, sebanyak-banyaknya institusi yang bisa melakukan ini akan semakin baik untuk kebijakan kita ke depan. Saya pikir itu, dan saya terakhir bahwa jangan khawatir, selama ini mungkin implementation research ini terakhir, mungkin implementation research selama ini dianggap apa sih itu nggak bisa masuk jurnalnya sudah banyak yang bisa sebagai dari sisi dosen yang setiap hari, setiap semester dikejar BKD gitu ya. Mungkin pikirannya gimana nih publikasinya, banyak kok jurnalnya, tenang aja, dan itu bisa dipublikasikan dan publishable gitu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Fuadi yang sepertinya baru ini ya habis ngisi BKD tersebut sister beberapa kali tadi. Ya, terima kasih Dr. Ahmad Fuadi. Tadi senada dengan disampaikan oleh Dr. Etik bahwa riset implementasi ini memberi peluang menjembatani antara akademisi dan policy makers, dan tadi beberapa aspek yang disebutkan sangat penting. Saya pikir diseminasi itu bagaimana
Bagaimana tidak hanya mendiseminasikan hasil riset, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan kapasitas atau capacity building, meningkatkan kolaborasi, dan juga yang tak kalah penting bagaimana membangun trust. Tadi Dr. Eti juga menyebutkan trust tidak hanya antara akademisi dan peneliti, tapi juga trustnya masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa lebih percaya kepada kita sebagai akademisi dan policy makers. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Fuadi. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya di kolom komen atau menyimpan pertanyaannya. Mungkin last but not least, tadi dari perspektif akademisi sudah, dari policy maker sudah. Nah sekarang ada akademisi juga sih, tapi di sini pakai topinya mantan mahasiswa ya, Dr. Denny. Betul. Ya, Dr. Denny dari Departemen Ilmu Kedokteran Keluarga dan Kesehatan Masyarakat FKI KUMY, dulu risetnya tentang tuberkulosis kalau tidak salah. Ya. Jadi mungkin bisa menceritakan Dr. Denny bagaimana sih pengalamannya dalam pembelajaran riset implementasi selama pendidikan pasca sarjana yang lalu. Baik, terima kasih Dr. Lika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sebelumnya kami mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Profesor Dr. Yodi Mahendra Datta atas terbitnya buku Prinsip-prinsip riset implementasi, suatu hal yang kami sebagai mantan mahasiswa sebenarnya kita sudah menunggu lama ya. Dan tentunya tadi sudah banyak perspektif yang sudah disampaikan oleh beberapa pembahas terkait tentang kebijakan dan juga sudut pandang dari akademisi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit cerita, yaitu terkait tentang pengalaman kami sebagai mantan mahasiswa. Kebetulan saya ini adalah termasuk UGM sejati, ya. Karena S1-nya di UGM, S2 UGM, S3-nya di UGM, dan sekarang kerjanya juga di UGM. Universitas Gamping Mengidul ya, alias di UMY ya. Dan tentunya saya sangat bangga terhadap pencapaian sebagai alumni UMY apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Yodi tadi. Dan saya kira kita ini kan forum bedah buku ya. Jadi yang sudah disampaikan itu bagian anestesi kayaknya ya, sudah membius kita. Pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Kita berikan aplaus dulu ya pada UGM. Sangat luar biasa dalam pengembangan riset implementasi ini. Nah, menarik ke belakang terkait tentang pengalaman saya terkait tentang pembelajaran riset implementasi. Sebenarnya saya ini awal itu dikenalkan pertama kali oleh Prof. Yudi. Kebetulan Prof. Yudi ini adalah promotor saya. Jadi dalam hal ini beliau mengisi salah satu materi kuliah penunjang disertasi tentang implementation research. Ya. Pada tahap awal tentunya karena ini adalah suatu hal yang baru, saya mengalami kebingungan. Sebenarnya apa sih? Di tahap awal semangat S3 saya itu kan penelitian untuk mencari atau lebih fokus pada efektivitas misalnya, atau studi hubungan dan sebagainya. Tapi dikenalkan suatu hal yang baru. Dan tentunya ini sebagai suatu hal yang baru dan tentunya menjadi tantangan yang berat ya bagi saya sendiri, tetapi beliau dengan sabar mendampingi ya, dan akhirnya saya terkontaminasi ya, teracuni oleh beliau, tapi dalam konteks yang baik ya, dan alhamdulillah menjadi sangat tertarik dengan riset implementasi ini. Dan sejak di awal kemarin kami juga merasakan ya bahwa sebenarnya riset implementasi ini suatu hal yang berat, suatu hal yang kompleks, ya. Dan kenyataannya memang berat dan kompleks ya, Prof ya. Tetapi selama pembelajaran kami menyadari bahwa riset implementasi ini akan sangat banyak manfaatnya, karena membantu kita berpikir ulang ya bahwa ternyata penelitian-penelitian kita itu tidak hanya sebatas pertanyaan klasik ya. Misalnya apakah studi ini efektif atau tidak, tetapi diajak bagaimana penelitian itu, sebuah penelitian yang kita mengembangkan program atau intervensi itu menjadi suatu hal yang bisa diterapkan ya.
Kemudian yang lain adalah tentunya adalah dampak yang tentunya ini menjadi salah satu hal kajian yang akan ingin kita capai. Jadi tentunya kalau kita level S3 berbeda dengan level S1 maupun S2. Jadi lebih banyak novelty, lebih banyak inovasi yang nanti bisa punya dampak, terutama adalah terkait tentang topik penelitian. Nah, topik penelitian saya ini kemarin berkaitan dengan TB, yaitu adalah implementasi screening tuberkulosis pada pasien disglikemia. Jadi pada pasien diabetes dan juga pada pasien prediabetes. Dan riset implementasi saya itu ternyata tidak hanya satu ya. Jadi sebenarnya ada 3 implementasi ya, 3 implementasi, yaitu implementasi screening prediabetes yang belum pernah dilaksanakan. Jadi saya fokusnya di FKTP swasta. Kemudian ada implementasi screening TB pada pasien diabetes dan juga implementasi screening TB pada pasien prediabetes. Jadi alhamdulillah sudah selesai di tahun 2024 kemarin. Dan sebenarnya saya nggak tahu kemarin itu sebenarnya Prof. Yodi tahu nggak sih sebenarnya bahwa riset saya itu ternyata lebih dari 1 riset implementasi. Dan alhamdulillah dengan saya ditanting sama beliau, kepercayaan beliau akhirnya dengan perjuangan yang tentunya butuh fokus ya, ini alhamdulillah bisa selesai dengan tepat waktu. Dan kami merasakan bahwa di dalam pembelajaran riset implementasi ada satu hal yang kami rasakan memang kurang di saat itu, yaitu yaitu adalah tersedianya beberapa referensi yang membantu untuk mahasiswa. Ini kami rasakan masih sangat minim, walaupun mungkin di luar atau di referensi-referensi di internet itu sangat banyak, tetapi tentunya tidak semua memiliki tidak mengalami kesulitan dalam language barrier, terutama dalam bahasa ya. Jadi lebih banyak referensi itu yang berbahasa Inggris ya. Tidak semua mungkin mahasiswa juga menguasai bahasa Inggris, sehingga kami membutuhkan referensi yang dari yang berbahasa Indonesia. Dan kami menghadapi berbagai macam kesulitan karena tentunya ini adalah masih sebagai sebuah ilmu yang baru ya Prof ya. Jadi belum lama berkembang, jadi tentunya referensi-referensi ini masih cukup minim. Tapi alhamdulillah dengan terbitnya buku ini kami menyadari bahwa ini sudah ada referensi yang baru. Dan buku ini alhamdulillah saya sudah selesai membacanya. Ya. Semua bab ya sudah khatam, ada 12 bab ya. Dan saya sebagai mahasiswa menilai apa yang ada di dalam buku ini kembali merasakan ya bahwa ternyata apa yang kita pelajari, kemudian pengalaman kemarin dalam melakukan riset penelitian itu ternyata sudah dikemas dalam satu buku. Dan ini insya Allah akan sangat bermanfaat sekali. Dan salah satu hal yang paling saya rasakan adalah buku ini ternyata sudah mencantumkan beberapa macam contoh, ya. Jadi contoh-contoh yang diambil dari berbagai macam penelitian, sehingga kita lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan, ya. Dan ini sangat mudah sekali untuk dibaca dan dipahami. Apalagi kalau misalnya kita gunakan sebagai untuk pemula ya, mahasiswa-mahasiswa yang masih pemula, yang masih menyusun disertasi, masih mulai mengenal implementation research, ini bisa sangat bermanfaat. Dan juga tentunya bagi dosen sendiri ya. Nah, saya sendiri adalah sebagai dosen di UMY. Ini dengan adanya ini alhamdulillah nanti bisa kita pesan ya Prof ya, kita pesan, dan kita akan coba gunakan sebagai salah satu referensi untuk kita ajarkan mahasiswa. Ya, di prodi UMY ada S2 Magister Keperawatan dan juga Magister Rumah Sakit ya. Sehingga kami juga mulai mendorong mahasiswa-mahasiswa kami untuk mulai mengenal riset implementasi, dan juga mereka tesis-tesisnya juga sudah mulai berorientasi pada riset implementasi. Ya, saya rasa itu Dr. Lika. Ya, baik, terima kasih Dr. Denny, tepuk tangan untuk Dr. Denny. Ancang-ancang nyalain mikrofon biar irit baterai. Ya, tadi sudah banyak cerita ya tentang penerapan riset implementasi ini hal yang baru, berat dan kompleks. Ya.
Dan ada 3, luar biasa, 3 riset implementasi. Tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Denny. Jadi menarik ya, TB dan DM, screening TB pada DM, screening DM pada TB, dan screening pre. Ya, tapi memang mudah-mudahan dengan adanya buku ini, jadi ini tidak meringankan keberatan itu dan meringankan kekompleksan itu ke depannya untuk siswa-siswa. Barangkali ada harapan spesifik dari Dr. Denny selaku dosen juga. Selaku akademisi terkait di kedokteran keluarga dan layanan primer tentang bagaimana nanti mungkin support apa atau harapannya ada apa lagi supaya bisa lebih mendukung. Tadi kan Dr. Denny menyebutkan supaya mahasiswa tesisnya ke arah riset implementasi. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi tentunya ada beberapa harapan yang ingin kami sampaikan terkait tentang mungkin peluang atau kedepannya ya Prof ya, terkait tentang riset implementasi. Yang pertama tentunya dengan terbitnya buku ini ya, kami pandang ini merupakan sebuah potensi besar ya, memiliki potensi besar untuk bisa membantu mahasiswa baik itu di pasca sarjana khususnya di tahap master maupun tahap doktoral ya, sebagai salah satu buku yang nanti bisa menjadi buku utama ya. Seperti ini kan kita kenal ada Prof. Adi Utarini dengan buku merahnya ya. Kalau Prof. Yodi nanti buku abu-abunya ya. Jadi ini nanti kami harapkan bisa kita diseminasi secara lebih luas termasuk mungkin di masing-masing institusi ya. Kemudian berikutnya kami juga berharap bahwa kedepannya akan ada buku-buku lagi yang nanti bisa menguatkan bagaimana prinsip riset implementasi. Khususnya tadi Dr. Eti sudah menyampaikan ya bahwa kita masih punya ruang untuk diskusi ya ke depannya, terutama dalam hal riset implementasi itu berkaitan dengan bagaimana kita mengelola agar hambatan atau barrier itu bisa hilang ya, atau kita minimalisir sehingga implementasi itu bisa berjalan secara optimal. Nah, mayoritas dari barrier itu berkenaan dengan aktor, ya, aktor atau implementer. Nah, ini harus ada pembahasan yang lebih mendalam terkait tentang peran implementer di dalam riset implementasi. Kemudian yang kedua adalah di dalam riset implementasi seringkali kita menghadapi penghambat itu berupa SDM, baik itu material dan money, ya. Nah, ini juga menjadi salah satu pokok bahasan yang nanti bisa kita gunakan sebagai ruang untuk pengembangan. Dan yang ketiga adalah adanya resistensi di dalam implementasi. Ya, ini mungkin berkaitan dengan budaya organisasi yang berbeda-beda, ya, karakteristik setiap implementer juga berbeda. Nah, ini saya kira bisa menjadi salah satu fokus tambahan ke depan. Ya. Jadi saya kira tidak ada yang perlu direvisi, jadi saya kira ini untuk peluang untuk ke depannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dr. Denny. Atau nanti yang edisi kedua berarti Dr. Denny bisa jadi siap berkolaborasi, Prof. Menarik juga ya bahwa ya Mani, bagaimana sih tantangan tentang pembiayaan untuk riset ini dan bagaimana peran dari implementer atau aktor yang nanti mungkin bisa banyak kontribusi dari policy maker. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah tadi sudah banyak berbincang-bincang ya, sudah ada tentang prinsip-prinsip atau bocoran dari bukunya ada apa sih. Kemudian tadi dari Dr. Eti menyampaikan bagaimana pentingnya riset ini untuk tadi jembatan antara kebijakan dan akademisi. Dan Dr. Ahmad Fuadi juga menekankan supaya kita bisa lebih impactful, riset implementasi ini salah satu yang bisa memfasilitasi hal itu. Bagaimana dalam diseminasi itu bisa terus-menerus dan diseminasinya bisa tadi ya ada banyak regulasi yang paling bawah di Juknis ini kita bisa banyak berkontribusi walaupun untuk ke undang-undang tentunya butuh langkah yang lebih jauh. Baik, sudah mau jam 12, kita bisa membuka pertanyaan atau komentar dari hadirin yang luring dulu baru kemudian yang daring. Oke, ada 1, 2, 3 ya, 3 dulu. Ini mau dijawab satu persatu atau mungkin dikumpulin dulu Nje. Yang pertama dari ya Mas Zikri. Terima kasih Bu Like atas kesempatannya. Saya Zikri Fadilah, mahasiswa Kebijakan Manajemen Pelayanan Kesehatan semester 4
Kebetulan masa bimbingannya Prof. Yodi dan Prof. Uut, jadi kedua penulisnya ada di sini. Sebelumnya terima kasih banyak Prof. Ini buku sudah terbit di saat-saat kritis saya sebagai mahasiswa semester akhir untuk menyelesaikan proyek yang kebetulan jadi tesis juga Prof. Memang mungkin testimoni terlebih dahulu Bu Like sebentar, karena sebelum membaca buku ini rasanya riset saya kebetulan implementasi untuk meningkatkan efektivitas PKAT, layanan baru di puskesmas, itu terasa abu-abu, apakah ini quality improvement, lalu dengan action research gitu, tapi quality improvement tapi terlalu luas. Lalu cukup di halaman depan itu sudah menjelaskan sebetulnya bahwa IR itu adalah kompleks dan itu agak melegakan Prof. Nah, itu jadi salah satu testimoni bahwa ini sangat membantu sekali Prof bukunya. Alhamdulillah sudah khatam karena mau tidak mau khatam Prof untuk mengejar tesis. Dan pertanyaan yang mungkin agak fundamental Prof, dari desain penelitian yang saya tahu itu cukup banyak Prof, dari observasional, eksperimental, kemudian kualitatif. IR ini apakah memiliki desain sendiri? Karena jika saya melihat paper yang sudah terbit ada desain dalam desain gitu. Di buku disebutkan ada hybrid type 3 design, lalu ada paper yang menyebutkan hybrid type 3 design dengan mixed method action research seperti itu. Nah, jadi ada desain dalam desain. Jadi untuk kami yang awam rasanya agak bingung ketika menulisnya itu harus bagaimana gitu. Mungkin yang pertama itu Prof, dan yang terakhir yang kedua adalah ketika mengimplementasikan riset di lapangan dengan implementers, bagaimana kita juga bisa mengenalkan budaya riset ke mereka. Karena yang saya lalui adalah walaupun mereka kooperatif tapi tidak sabar dengan proses riset yang kita punya tahapan-tahapan tertentu, dan itu mungkin sedikit banyak juga menyumbang pada bias. Nah, mungkin kedua pertanyaan itu Prof. Yodi. Terima kasih banyak atas kesempatannya Dr. Like. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya yang Mbak pakai baju abu-abu. Mbak yang baju yang jilbab abu-abu tadi. Ya. Oh, mohon maaf bisa menyebutkan nama dan pertanyaannya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica dari mahasiswa Magister Ilmu Kedokteran Tropis, Dr. Lika, Prof. Yodi, dan Dr. Denny. Jadi pertanyaan saya, karena saya masih pemula, jadi apakah implementation research ini bisa diterapkan pada kondisi di mana suatu program atau regulasi itu belum ada di komunitas tersebut, tetapi praktiknya itu sudah berjalan secara mandiri atau secara alami di komunitas tersebut. Dalam hal ini adalah pencegahan dan pengendalian infeksi, Prof. Jadi itu kan secara mandiri sebenarnya sudah dilaksanakan. Mungkin ada karena dalam konteks pintu masuk ada beberapa organisasi di sana dan ada organisasi yang sudah punya SOP-nya, ada yang belum dan lain sebagainya, dan itu tidak dalam satu regulasi atau suatu program di komunitas tersebut. Apakah bisa implementation research-nya dilakukan di situ untuk mensintesis permasalahan apa yang ada di situ untuk bisa pada akhirnya melahirkan juknis itu sendiri. Terima kasih, Prof. Ya, baik, terima kasih Mbak Ica. Untuk pertanyaannya selanjutnya Mbak Lia. Ya, terima kasih Dr. Lika. Nama saya Lia Mulyaningsi dari Prodi PKPA angkatan 2025. Mau menanyakan bagaimana sih riset implementasi ini bisa mengadvokasi dan memframing bahwa riset tersebut itu merupakan riset esensial dan mungkin bisa menginisiasi pergub atau perda. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Lia. Ya. Jadi tadi ada tiga penanya dari Mas Zikir menanyakan apakah memang punya desain sendiri dan bagaimana mengenalkan budaya riset pada mereka yang kita teliti. Yang kedua Mbak Ica, apakah IR ini bisa diterapkan pada yang programnya ada, regulasi belum ada?
Itu ya, tapi sudah ada dilaksanakan. Kemudian dan tadi yang dari Mbak Lia, bagaimana supaya ada riset ini bisa berpengaruh pada satu regulasi daerah. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama untuk Mas Zikri ini ya, terkait dengan desain untuk riset implementasi. Yang pertama adalah jawaban pendeknya, tidak ada desain spesifik untuk riset implementasi. Jadi bisa bahkan sering dikatakan riset implementasi itu in term of design itu agnostik atau ateis gitu. Gak ada gitu, gak ada mazhabnya untuk. Yang penting bisa menjawab research question-nya, that's it gitu. Mau pakai metode apapun terserah. Yang penting bisa menjawab implementation research question, that's it gitu. Any design which can answer the question, that's it. Tapi nggak ada mazhabnya apa-apa, itu nggak ada. Cuman memang ada beberapa desain-desain yang sering dipakai karena memang itu lebih bisa menjawab pertanyaan riset implementasi. Itu bukan berarti hanya itu gitu. Nah, cuman masalahnya memang karena implementation question itu seringkali kompleks sehingga kadang-kadang men-trigger juga munculnya berbagai desain-desain baru yang mungkin menjadi sulit untuk dideskripsikan begitu, seperti yang saya tahu tesnya Mas Zikri itu aninya. Jadi memang kadang-kadang ada desain-desain baru yang memang itu non-traditional gitu, non-konvensional sehingga agak sulit untuk mengartikulasikannya. Memang itu sangat challenging ya untuknya, sehingga dalam konteks seperti itu prinsipnya ya describe it as it is gitu. Jadi beyond the label. Kadang-kadang menjadi susah kalau kita memaksakan ada label terhadap itu gitu, tapi ya dideskripsikan saja karena ini barang baru. Jadi kan kalau memang itu sewaktu yang klasik ya case control is case control itu nggak usah dijelaskan, gampang gitu kan. Cross sectional itu gampang. Ya begitu masuk hybrid design dengan bermacam variasinya itu kan memang di label pun orang nggak ngerti juga gitu untuknya. Sehingga kan lebih mudah itu describe it as it is gitu, bahwa ya memang ada labelnya tapi lebih penting adalah narasinya, deskripsinya sebenarnya yang dilakukan kemarin apa sih atau rencananya mau bagaimana sih, ya deskripsi saja. Karena memang belum ada label yang istilahnya itu standar yang kemudian semua orang bisa menangkap, karena memang muncullah emerging design yang memang itu baru, beyond the conventional design. Itu yang memang challenge untuk desain-desain yang baru tadi. Kemudian untuk memperkenalkan untuk para implementer di lapangan, memang ini juga tidak mudah, challenging juga, karena memang ini agak berbeda dengan pendekatan riset yang biasa ya, sehingga memang tidak mudah untuk itu. Nanti saya malah pengalamannya Pak Denny ini, saya nggak tahu kemarin caranya menjelaskan bagaimana. Artinya memang itu challenging, kami juga tidak punya istilahnya silver bullet untuk itu, tapi ini men-trigger juga bahwa buku ini memang lebih banyak untuk konteks peneliti dan akademis dan mahasiswa sih. Tapi ini malah men-trigger bahwa mungkin kita butuh bikin buku untuk implementer ya, yang bahasanya itu lebih bahasa program, bukan dari perspektif seorang peneliti tapi implementer, sehingga lebih membantu teman-teman untuk menjelaskan di lapangan ya. Benar, kalau Pak Denny mau cerita pengalamannya menjelaskan silakan, karena saya yakin mengalami kesulitan yang sama untuk menjelaskan itu ya. Itu yang dari Mas Zikri. Kemudian yang dari EKT tadi, apakah bisa diterapkan? Ya, jadi kalau kita bicara riset implementasi itu bisa implementing policy, bisa implementing strategy, bisa implementing teknologi. Jadi bukan hanya policy, bukan hanya regulasi. Jadi yang diimplementasikan itu intervention itu ya bisa teknologi, bisa diagnostik baru, bisa vaksin baru, bisa obat baru, bisa strategi, bisa program, bisa kebijakan. Kebijakan salah satunya, tidak hanya kebijakan. Jadi lebih ke arah melihat ada intervensi apa sih, terus kemudian bagaimana itu bisa optimal implementasinya, regardless of tadi intervensinya tadi, apakah sebuah regulasi ataukah sebuah SOP, sebuah guideline, sebuah juknis, sebuah konsep atau apapun yang itu memang mau diimplementasikan. Jadi bukan berarti itu harus sebuah ada formal policy begitu, itu salah satunya. Tapi lebih ke arah ya kalau ada sebuah intervensi yang memang itu perlu dioptimalkan implementasi, ya di situ ada pintu masuk untuk riset implementasi ya. Kemudian yang terakhir untuk yang tadi terkait, saya terus terang maaf mungkin nggak terlalu nangkep, tapi kalau ujungnya ke Pergub, Perda dan sebagainya, tadi sebenarnya dari Pak Fuadi sudah ada beberapa ini ya frame yang menjelaskan, tapi kalau dijelaskan agak-agak panjang. Tapi yang jelas adalah satu hal yang mungkin tidak terlalu muncul dalam buku ini yang baru akan kami rencanakan di buku, bukan buku berikutnya, tapi buku yang agak berbeda, itu terkait dengan policy implementation research yang agak sedikit berbeda. Buku ini lebih banyak fokus pada program implementation research.
Jadi lebih banyak sifatnya teknikal begitu untuk ininya. Sedangkan dinamika politiknya itu belum terlalu kita bahas di sini karena mazhabnya agak berbeda tadi untuknya. Jadi kalau untuk yang ini memang lebih banyak untuk program implementation research, tapi kalau kita bicara policy implementation research, di mana muatan policy dynamic yang lebih tinggi, ada berbagai kerangka konsep, teori, method, dan sebagainya yang lebih spesifik untuk itu, yang memang kita tidak secara khusus memasukkan ke sini, karena akan jadi tebal sekali buku ini kalau memasukkan baik program implementation maupun policy implementation research. Itu secara singkat. Pak Denny mungkin bisa share kesulitan menjelaskan, bisa diimplementasi di lapangan. Baik, terima kasih Prof. Yodi. Jadi berdasarkan pengalaman agar proyek implementasi kita bisa berjalan dengan baik, kita pakai analogi ketika kita ingin menangkap ular ya. Kalau nangkap ular itu yang ditangkap kepalanya dulu ya. Jadi kalau dalam prakteknya nanti memang riset saya kan FKTP swasta ya. Jadi yang kita tangkap, kita pegang adalah kepala FKTP-nya terlebih dahulu. Nah, setelah ditangkap itu bukan terus dimasukkan kandang, tapi diajak bicara. Jadi diajak bicara itu kita lakukan memang kita butuh skill ya, komunikasi dan juga negosiasi. Dan salah satu ciri khas dari implementation research kan demand driven. Jadi berdasarkan atas kebutuhan dari pengguna. Jadi pengguna itu diajak berbicara. Jadi heart to heart ya, hati ke hati, pikiran demi pikiran, agar mereka memiliki persepsi yang sama dan mereka menyadari bahwa itu adalah sebuah kebutuhan. Dan memang kita di lapangan itu memang skill komunikasi kita memang harus benar-benar tangguh ya, benar-benar diuji karena konteksnya bisa berbeda, kepentingan setiap leader itu juga bisa prioritasnya juga berbeda sehingga nanti memang perlu fleksibilitas di dalam pendekatan ini. Saya kira itu, kemudian yang lain nanti saya kira bisa menyesuaikan apabila kepalanya sudah kita pegang, yang akhirnya yang lain bisa ikut mengikuti. Tapi memang pendekatan ini ya pendekatan secara humanistik ya, bukan kita seperti diktator dan sebagainya. Saya kira itu tambahannya, sedikit tambahan pengalaman saya. Ya, baik, terima kasih Prof. Yodi dan Dr. Denny. Kemudian ini sudah ada beberapa pertanyaan dari Zoom, mungkin bisa bantu ditampilkan oleh dari operator. Oke, beberapa pertanyaan. Tadi ini dari ya ada dari Prof. Adi Utarini yang nulis buku nanya ke editornya. Ya, jadi bagaimana misalnya konteks pendidikan S2 atau S3 dan keterlibatan stakeholder nih bagaimana Prof untuk pembimbingannya? Ini ujian dari Prof. Uut. Ya, ini memang challenge yang kita rasakan bersama dengan Prof. Uut karena kebetulan memang kita membimbing beberapa riset implementasi bersama ya. Dan memang salah satu challenge-nya adalah bagaimana konteks stakeholder dalam pembimbingan ini, keterlibatan stakeholder. Ya, ini ada beberapa strategis, ada beberapa teknik ya, tergantung stakeholdernya juga ya untuk ininya. Ada stakeholder yang, jadi stakeholder itu kan pelibatannya itu kan tergantung kira-kira dia lebih tepat pada fase mana dan sejauh mana dilibatkan. Karena untuk melibatkan stakeholder itu kan ada beberapa cara. Ada yang itu sebatas cukup untuk diberikan informasi, ada yang itu perlu dikonsultasikan, ada yang itu perlu dilibatkan untuk pengambilan keputusan. Itu kan beda-beda gitu, tergantung stakeholdernya. Kemudian ya tergantung juga pada stakeholder tersebut, kira-kira itu dilibatkan pada fase yang mana. Apakah dilibatkan dari awal di depan, ada yang dilibatkan itu pada saat implementasi, ada yang dilibatnya agak di akhir juga gitu. Jadi kalau dalam hal ini, kalau menurut saya yang penting kita punya mapping stakeholder dulu, terus kemudian kita bisa memposisikan ini untuk stakeholder ini kira-kira apakah perlu kita engage dari awal. Jadi kalau saya bilang pelibatan stakeholder bukan berarti semua stakeholder dilibatkan dari awal full blown gitu enggak. Tapi kita harus strategis ya, stakeholder itu kan banyak. Jadi kita kemudian memetakan stakeholder mana yang itu perlu kita libatkan dari awal, mana yang itu mungkin cukup dari tengah atau mungkin cukup di belakang, mana yang itu cukup kita berikan informasi saja, mana yang itu memang kita perlu konsulkan, minta masukannya pada saat misalnya kita ada juga yang kita minta sebagai pada saat seminar atau apa kita minta hadir gitu memberikan masukan juga bisa juga, atau ada yang bahkan dilibatkan dalam tim kalau memang itu memenuhi syarat ya.
kemudian ikut untuk keputusan-keputusan dalam itu. Jadi kuncinya lebih ke arah untuk memetakan stakeholder-nya dan kemudian memposisikan pada fase apa dan seperti apa pelibatannya. Begitu Bu Lika. Terima kasih Prof. Yodi. Ini mumpung masih ada yang mirip juga pertanyaan di bawahnya dari Dr. Valentina menanyakan karena melibatkan stakeholder bagaimana untuk menjaga integritas ilmiah, etika penelitian dan keberpihakannya Prof kalau melibatkan stakeholder. Ya, yang pertama adalah ini sering muncul saat kita mungkin kadang-kadang agak rancu dengan apa yang disebut dengan evaluation research atau bahkan audit ya. Kadang-kadang kalau dalam konteks kebijakan atau program itu ada evaluasi, ada audit yang di situ memang kemudian salah satu yang ingin dihasilkan utamanya bukan improve di implementation tapi untuk bisa mendapatkan evaluasi yang independen, objektif dan seterusnya. Ini agak sedikit beda dengan riset implementasi. Kalau riset implementasi ini pada ujungnya adalah untuk memperbaiki implementasi untuk ininya. Ya, jadi keterlibatan itu lebih banyak dibutuhkan supaya ada ownership ya, ada kepemilikan, ada keterlibatan dan juga untuk membantu kita memastikan bahwa yang kita teliti itu memang sesuatu yang real dan konkret dan mereka rasakan dan mereka butuhkan. That's it gitu, sehingga nanti kemudian bisa untuk meningkatkan implementasi dan sebagainya. Dengan pemahaman itu harapannya ada trust sehingga kemudian juga tadi yang sifatnya objektivitas, independensi itu bisa diupayakan untuknya. Ini memang berbeda kalau kita melakukan sebuah audit yang malah justru memang tidak ingin melibatkan karena pengen independen. Jadi itu dibedakan antara sebuah studi yang memang itu tujuan akhirnya adalah untuk mengaudit atau mengevaluasi secara independen dengan studi riset implementasi yang bukan itu ujungnya, tapi ujungnya adalah untuk memperbaiki implementasi sehingga instrumennya adalah tadi trust, tadi kolaborasi, co-design dan seterusnya. Kalau itu berjalan dengan baik, dengan harapan disitulah sama-sama ada respect terhadap prinsip tadi objektif, transparan dan seterusnya. Tapi itu bukan endpoint-nya. Endpoint-nya adalah implementation outcome-nya tadi, beda dengan yang audit tadi. Ya, baik, terima kasih Prof. Berarti memang dari aspek integritasnya berbeda dengan yang audit, bukannya sengaja tidak melibatkan, malah justru ingin melibatkan stakeholder dan nanti aspek transparansi, objektivitasnya juga bisa diadres melalui metode yang baik, saya pikir nih Prof. Ini ada pertanyaan juga dari Prof. Laksono. Bagaimana ini penguji semua ini Prof. Laksono, ini karena ada kaitannya juga masalah stakeholder, ini tentang aspek politik dan ideologinya. Jadi apakah konteks politik dibahas dalam implementation science ini? Ya, ini yang tadi saya sampaikan di depan ya, di bab 1 kita bahas sebenarnya bahwa dalam konteks implementation ini ada berbagai mazhab, ada berbagai tradition begitu. Kalau yang kita buku ini lebih banyak berbasis atau dari tradition dari evidence-based medicine. Jadi memang dia konteksnya adalah untuk program implementation yang memang lebih banyak ke arah technical. Meskipun kita ada beberapa juga di situ menyentuh terkait dengan political sama policy, tapi memang tidak banyak ya. Kalau kita bicara implementation yang ke arah policy implementation research, itu tadi yang saya sampaikan, itu dia akan lebih banyak mengambil dari mazhabnya teman-teman yang di Visipol. Ya, di situ lebih banyak akan menggunakan teori-teori yang ada di ilmu politik dan sosial begitu, dan itu akan sedikit berbeda. Oleh karena itu memang kita sengaja rencananya ada 2 buku ini sekaligus BKD-nya 2 kali maksudnya. Jadi yang ini memang program implementation research Pak Laksono. Ini mazhabnya memang lebih technical, memang lebih evidence-based medicine, memang untuk program kesehatan yang lebih technical. Kita memang tidak terlalu masuk ke yang policy dynamic tadi karena tadi ada mazhab yang cukup berbeda begitu, dan itu akan butuh waktu yang lebih lama juga untuk menulis sehingga memang itu akan ada di buku yang nanti judulnya adalah riset implementasi kebijakan. Kalau ini lebih ke arah untuk program implementation research. Begitu Pak Laksono. Ya. Oh iya. Ya mungkin ngomong ada Bu Etik gitu ya. Bu Etik masih ada? Bu Etik? Ada masih Dokter Etik masih ada di Zoom. Nah ini Bu Etik ya. Jadi ini menarik yang sampai Pak Yudi ya. Jadi memang ada sebuah seperti apa ya, continuum ya dari ilmu sciences yang sangat teknikal ya. Mungkin no politics there ya. Sampai ke ya ini kasus sekarang makan apa bergizi gratis ya MPG ini kan politiknya tinggi ya. Nah Bu Etik ini apa yang disampaikan
Pak Yudi tadi itu ada dua buku ya nanti. Apakah BKPK itu sekarang juga udah masuk ke political debate pada beberapa kebijakan besar ya? Jelas seperti sekarang JKN juga masuk pada perdebatan besar mau diapakan ini JKN BPJS ini, kemudian MBG tadi ya. Ya, nah, minta komentar Pak Bu Eti, bisa nggak? Makasih. Ya. Saya langsung dokter. Ya, silakan langsung dokter. Iya, terima kasih. Selamat siang Prof. Laksono. Sehat selalu. Untuk riset implementasi yang telah dijalankan selama ini, gitu ya Prof ya, itu memang riset-riset program prioritas dalam rangka transformasi. Nah, ke depan sebenarnya sudah ada arah untuk riset-riset implementasi itu dilakukan terhadap program yang satu, berdampak besar pada masyarakat, masif, kemudian pengalokasian sumber daya oleh pemerintah itu sangat besar, ya, kemudian yang berisiko. Risiko itu baik berisiko dari aspek pengadaan sumber dayanya maupun berisiko terhadap nanti potensi adanya relaktansi atau ketidakterimaan atau ketidakpahaman oleh stakeholder. Jadi ke depan arahnya prioritisasinya seperti itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Dokter Eti. Ini karena 5 menit lagi mungkin 1 atau 2 pertanyaan ini dari Pak Andre juga. Banyak gimana? Menguji lagi. Menguji dulu. Ya mohon maaf yang online banyak ini. Penguji ini tadi. Menguji dulu. Ini kok malah menarik penguji ini, ada something wrong ini. Ya, Pak Yodi, kalau kita lihat riset itu kan sebenarnya ada satu kekuatan argumentasi ya dari hasilnya. Jadi simpulan kita itu kemudian bisa mempengaruhi orang. Kalau yang klasik-klasik begitu kata signifikan itu keluar dengan angkanya yang nggak ada debat gitu. Nah kalau di sini bagaimana kita akan menonjolkan kekuatan argumentasi dari riset implementasi. Kemudian yang kedua, ketika belum jadi pengetahuan, biasanya orang kan observasi dulu, kemudian mereka mengumpulkan data, diagregasi, jadi informasi karena polanya berulang sama terus, akhirnya jadi knowledge gitu. Nah, apakah dengan riset implementasi ini juga bisa nantinya kita akan memproduce satu pengetahuan, bukan satu ini ya technical tips and tricks untuk mengatasi persoalan yang mungkin sangat kontekstual dan terbatas dari sisi waktu. Ya. Begitu Pak Yodi. Tapi sebelum nanti Bu Lika menutup, saya juga ada pantun Bu Lika sebelum ini ya. Jadi banyak bahasa beragam suku. Ada pohon bodi di gedung pusat. Sangat senang ikut acara bedah buku. Tulisan Pak Yodi dan teman-teman sangat bermanfaat. Yeah. Spontan ini Pak, spontan. Sebenarnya ada banyak, tadi ada pertanyaan dari Mas Yopi yang dulu. Halo Mas Yopi, lama ketemu. Dia menanyakan untuk newbie ini, karena Mas Yopi nggak ketemu Prof Yodi sering-sering lagi ya. Jadi untuk newbie gimana, untuk yang baru bagaimana mencari topik riset implementasi padahal mungkin belum kenal dengan stakeholders. Masih banyak pertanyaan yang lain sih Prof, tapi ini ada dari mahasiswa juga Bu Priscilla, nanti mungkin dijawab waktu kuliah riset implementasi ya Ibu. Ya monggo Prof, mungkin itu dulu dari Pak Andre dan Mas Yo. Ya oke. Yang gampang dulu, Pak Andre susah soalnya. yang Mas Yopi dulu. Ya yang Mas Yopi dulu. Untuk yang baru pemula, yang pertama adalah riset implementasi itu it's a team sport ya. Artinya itu jarang sekali dilakukan oleh satu orang peneliti, tapi dilakukan oleh satu tim ya. Sebagai peneliti pemula ya bergabunglah ke tim yang sudah ada, tim yang mungkin sudah berpengalaman dan sebagainya. Disitulah pentingnya nanti aspek mentoring dan seterusnya. Jadi bukan berarti terus harus memulai sendiri karena nggak mudah. Meskipun Pak Denny dulu sendiri ya. Tapi konteksnya kan S3, jadi ada pembimbingnya begitu. Tapi kalau ini bukan dalam konteks S3 ya, maksudnya mencari tim yang sudah ada yang sudah senior yang berpengalaman untuk melakukan
riset implementasi, terus Mas Yopi ikut di situ, karena dari mereka lah kemudian yang akan bisa membukakan pintu ke stakeholder tadi gitu tuh. Saya dulu juga awalnya waktu masuk junior ya ikut Pak Laksono membukakan pintu ke Balitbangkes ya Pak Laksono dulu ya, akhirnya bisa masuk ke Kemenkes dan seterusnya. Itu perannya mentor, perannya tim itu ada di situ. Jadi untuk Mas Yopi ya cari mentor, cari tim yang bisa membantu Mas Yopi untuk dapat pengalaman dari awal dan dapat tadi dibukakan pintunya untuk bertemu dengan berbagai stakeholder yang mungkin susah kalau diketuk pintunya sendiri sebagai seorang peneliti muda. Itu ya Mas Yopi ya. Terus pertanyaan $1 million question-nya Pak Andre yang susah-susah tadi. Untuk meyakinkan orang, ya kalau riset implementasi kita kuncinya bukan pada argumentasi akhirnya Pak Andre untuknya. Tapi tadi karena ini kan kita meyakinkannya kan kita yakinkan adalah implementer. Jadi bukan meyakinkan orang yang lain, tapi justru itu kenapa kita melakukan implementer dari awal gitu. Sehingga itu akan terbangun dari depan, bukan nunggu di belakang terus kita menunggu argumentasinya seperti apa begitu. Tapi integrated dari awal sehingga mereka sambil berjalan itu juga mereka buy in. Jadi buy-in-nya bukan karena ada argumentasi yang kuat begitu untuk Ania, tapi karena memang dia sudah di buy-in dari depan, sehingga dia sudah masuk, sehingga dia convince dari depan, bukan nunggu argumentasi nanti bagaimana saya tunggu gitu. Ini enggak, memang dari depan dia sudah masuk ke situ untuk Ania. Terus kedua supaya hasilnya itu juga ada dari sisi teori tadi ya punya segala solusi praktis. Ya itu memang yang belum banyak dilakukan, tapi kami dorong juga ke mahasiswa bimbingan kami. Saya lupa ke Pak Denny saya dorong tidak. Tapi setiap riset itu juga ada theoretical contribution-nya dari implementasi itu juga bisa. Artinya begini, sebagian besar teori-teori yang ada di implementasi itu dibuat di high income country. Di Amerika, di Eropa, di Australia yang mungkin settingnya sangat berbeda dengan yang di Indonesia atau negara berkembang. Sehingga dengan melakukan sebuah implementasi kita juga bisa mengkritisi teori yang kita pakai, relevansinya dan apakah perlu dimodifikasi dan seterusnya, sehingga itu akan bisa lebih tajam dan lebih relevan untuk konteks Indonesia atau negara berkembang. Jadi dengan itu tadi, dengan melakukan kita bisa merefleksikan kemarin teori yang saya pakai kok kayaknya kok ini perlu dirubah deh untuk konteks kita. Nah, itu akan muncul kontribusi ke teori yang bisa digunakan oleh yang lain. Gitu Pak Andre. Pantunnya nanti atau nanti? Oke, baik. Ini apa ditutup pantun dulu atau saya? Jadi, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tanpa terasa sudah hampir 2 jam kita di sini dan sudah azan juga. Buat yang puasa berduk mungkin mau buka dulu. Jadinya tadi sangat banyak ya pembelajaran yang kita dapat di sini. Kalau saya rangkum mungkin ini banyak sekali, tapi tadi ada beberapa benang merahnya adalah bagaimana dengan buku ini membantu kita yang akademisi menjadi lebih impactful mungkin, dan bagaimana riset implementasi ini membuat policy makers bisa menjadi policy maker yang trusted, yang amanah mungkin ya, dan bagaimana untuk mendukung kebijakan yang berbasis bukti. Nah, untuk menutup ya saya pantun boleh ya Prof? Bulan ini mulai puasa. Bulan Maret kita Idul Fitri. Mari belajar riset implementasi dan beli bukunya. Supaya jadi impactful dan berkontribusi untuk health policy. Agak maksa yang terakhir sih. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sesi hari ini bermanfaat. Terima kasih Prof. Yodi, Dr. Denny, Dr. Eti, dan Dr. Ahmad Fuadi. Semoga sukses dan sehat untuk semuanya. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk penulis, pembahas, serta moderator kita pada pagi hingga siang hari ini. Diskusinya tadi sangat seru. Tadi saya lihat di Zoom juga masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab langsung di sesi ini. Dan juga kami akan menginformasikan bahwa tadi dari penanya-penanya yang sudah dijawab, ada beberapa penanya yang beruntung yang bisa mendapatkan hadiah berupa buku prinsip-prinsip riset implementasi. Nanti bisa langsung
dimintakan tanda tangan ke penulisnya. Oke. Bisa ditampilkan dulu mungkin? Ya. Berikut yang berhasil mendapatkan door prize nanti bisa langsung menghubungi oh iya nanti bisa request ke sebelahnya untuk door prize-nya. Baik, nanti untuk yang beruntung bisa langsung menghubungi panitia pada nomor yang tercantum. Dan juga untuk yang hadir secara luring nanti bisa langsung menghubungi panitia di luar ruangan atau di bagian registrasi untuk bisa mendapatkan door prize-nya. Sebagai tambahan informasi, buku prinsip-prinsip riset implementasi dapat didapatkan di toko online resmi UGM Press yang ada di marketplace kesayangan Bapak Ibu Mas Mbak sekalian. Dan juga bisa langsung menyambangi UGM Press yang stand-nya ada di luar ruangan ini. Jadi bisa langsung dibeli secara langsung. Wah, kalau masalah diskon nanti bisa nego-nego di depan, Pak. Oke. Baik, hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara bedah buku prinsip-prinsip riset implementasi pada pagi hingga siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada penulis, pembahas, moderator, serta peserta, baik yang hadir secara langsung maupun yang bergabung secara daring melalui Zoom. Semoga kegiatan ini memberikan wawasan baru bagi kita dan juga bermanfaat bagi pengembangan pemanfaatan riset implementasi di masa mendatang. Mewakili tim yang bertugas, kami undur diri. Sampai jumpa dalam acara bedah buku selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.